Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang bereinkarnasi bernama Ryoma Takebayashi. Ia hidup sendirian di dalam hutan dan telah menjinakkan lebih dari 1000 slime. Ryoma memberi makan slime-nya dengan berbagai jenis makanan, yang menyebabkan mereka berevolusi menjadi jenis langka dengan kemampuan khusus. Ryoma mengembangkan slime pembersih yang dapat mencuci piringnya, serta slime pemulung yang dapat memakan sampahnya. Ia hidup dengan damai bersama slime-nya di dalam hutan, hingga suatu hari ia menemukan sekelompok pria yang membawa seorang teman mereka yang terluka. Ryoma ingin membantu mereka, tetapi para ksatria awalnya waspada terhadapnya. Untuk meyakinkan mereka, Ryoma mencoba memberitahu bahwa ia memiliki obat. Namun, karena sudah lama tidak berbicara dengan orang lain, ia kesulitan menyusun kalimat dengan benar. Kemudian, Ryoma menunjukkan obatnya kepada para ksatria, dan salah satu dari mereka memeriksanya. Setelah itu, salah satu pria tersebut berterima kasih kepadanya, dan Ryoma mengundang mereka ke tempat tinggalnya. Ia lalu memandu mereka ke apartemennya, dan para ksatria terkejut mengetahui bahwa seorang anak kecil seperti Ryoma bisa hidup sendirian di dalam hutan. Tiba-tiba, slime lengket milik Ryoma muncul, membuat para ksatria mengira mereka adalah ancaman dan hampir menyerang. Namun, Ryoma segera meluruskan kesalahpahaman tersebut. Setelah meminta maaf, salah satu pria itu mengungkapkan bahwa dirinya juga seorang penjinak monster, dan bahwa monster pertamanya juga merupakan slime. Saat mereka tiba di tebing, Ryoma menunjukkan tempat tinggalnya yang tersembunyi di balik sihir. Para ksatria pun kembali terkejut melihat rumah Ryoma. Salah satu dari mereka kemudian menyadari bahwa semua furnitur di sana hanya cukup untuk satu orang. Ketika Ryoma memberikan ramuan penyembuh kepada mereka, mereka kembali terkejut setelah mengetahui bahwa ia sendiri yang membuatnya. Setelah itu, Ryoma memperkenalkan dirinya, dan ia mengetahui bahwa pria yang duduk di depannya adalah Reinhard Jamil, kepala keluarga bangsawan Jamil. Reinhard berterima kasih kepada Ryoma atas bantuannya, lalu anggota kelompok lainnya juga memperkenalkan diri sebagai para ksatria Jamil. Ryoma kemudian mengetahui bahwa mereka telah diserang oleh bandit di dalam hutan, yang menyebabkan teman mereka, Hughes, terluka. Reinhard ingin tahu dari mana Ryoma belajar sihir. Ryoma menjelaskan bahwa ia belajar dari kakek dan neneknya, tetapi mereka telah meninggal 3 tahun lalu, sehingga ia hidup sendirian. Mendengar cerita tersebut, Reinhard merasa kasihan dan tidak ingin membiarkan seorang anak kecil hidup sendirian di hutan berbahaya. Namun, Ryoma mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Kemudian, seorang penyihir bernama Kamil menunjukkan sebuah alat sihir untuk menganalisis kemampuan Ryoma. Mereka ingin memastikan bahwa Ryoma benar-benar mampu bertahan di dalam hutan seorang diri. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ryoma memiliki ketahanan mental yang luar biasa yang justru membuat mereka khawatir. Setelah itu, Reinhard mulai memikirkan cara untuk merawat Ryoma. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan berdiskusi dengan keluarganya mengenai situasi Ryoma. Ketika Hughes telah pulih, mereka berpamitan dan berterima kasih kepada Ryoma atas bantuannya. Namun, setelah mereka pergi, Ryoma merasa bersalah karena tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Kenyataannya, kakek dan neneknya tidak meninggal. Sebenarnya, Ryoma dulunya adalah seorang pekerja kantoran di Jepang yang sering lembur setiap hari, hingga akhirnya meninggal karena kelelahan. Ketika meninggal, para dewa memberitahunya tentang kematiannya. Mereka terkejut melihat betapa tenangnya Ryoma menerima kenyataan bahwa dirinya telah mati. Ryoma pun menjelaskan bahwa kematiannya tidak mengejutkan baginya, karena ia bekerja di perusahaan yang mengeksploitasinya. Kemudian, Dewa Pencipta Gain memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa mereka adalah dewa dari dunia lain. Mereka juga memberitahu Ryoma bahwa ia meninggal dengan cara yang menyedihkan, yaitu karena bersin di malam hari. Ryoma tidak bisa mempercayai betapa menyedihkannya cara kematiannya dan merasa malu. Setelah kembali tenang, Ryoma diberi kesempatan untuk bereinkarnasi. Para dewa mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tubuh baru dan terlahir kembali sebagai anak laki-laki berusia 8 tahun. Ia akan dikirim ke dunia lain, tetapi masih memiliki semua ingatan dari kehidupannya sebelumnya. Sebelum dikirim ke dunia baru, para dewa membantunya menciptakan cerita tentang masa lalunya, serta memberinya nasihat dan pengetahuan untuk kehidupan barunya. Ryoma juga dilarang memberitahukan siapapun tentang reinkarnasinya. Akhirnya, ia pun dikirim ke dunia lain dan terlahir kembali di dunia Silfol. Saat tiba di dunia barunya, para dewa meninggalkan Ryoma dengan sebuah buku pengetahuan tentang dunia tersebut, serta beberapa perlengkapan. Ryoma kemudian menguji kekuatannya dan menemukan slime. Menggunakan buku petunjuknya, ia belajar cara menjinakkan monster dengan sihir. Itulah alasan mengapa Ryoma akhirnya memilih hidup sendirian di dalam hutan. Beberapa hari kemudian, ayah dan istri Reinhard datang menemui Ryoma. Ia juga bertemu dengan putri mereka, Eliaria, dan merasa senang bisa bertemu dengan mereka semua.
Keluarga Jamil menyadari bahwa Ryoma memiliki banyak slime dan bertanya, apakah semua slime itu bisa muat di apartemennya. Ryoma lalu memerintahkan slime-nya untuk bergabung menjadi satu. Alice, istri Reinhardt, sangat terkesan karena belum pernah melihat seseorang memiliki slime sebesar itu. Setelah itu, mereka mengungkapkan bahwa keluarga mereka adalah penjinak monster, dan Eliaria ingin menjinakkan slime pertamanya. Sayangnya, mereka tidak menemukan satupun slime di dalam hutan. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan Ryoma. Ryoma menunjukkan peta tempat slime biasanya muncul. Selain itu, Eliaria meminta saran dari Ryoma mengenai slime, karena ia tidak tahu banyak tentang mereka. Ryoma menjelaskan bahwa ia memiliki slime yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia pun memperkenalkan dua slime ciptaannya, yaitu slime pemulung dan slime pembersih. Semua orang terkejut dengan slime pembersih karena slime tersebut bisa menghilangkan kotoran membandel dengan sangat cepat. Ryoma juga menunjukkan bahwa slime tidak berbahaya dan hanya memakan kotoran. Setelah itu, Eliaria ingin menangkap slime yang bisa berevolusi menjadi slime pembersih. Ia bertanya kepada Ryoma mengenai syarat untuk evolusi slime tersebut, namun Ryoma merasa tidak nyaman menjawabnya, sehingga ia memberitahukan persyaratannya kepada para pria terlebih dahulu. Hughes kemudian menjelaskan kepada para wanita bahwa untuk membuat slime berevolusi menjadi slime pembersih, mereka harus memberinya air bekas mandi mereka. Semua wanita tersipu, sehingga semua orang menampar Hughes, dan ia belajar untuk lebih peka di lain waktu. Eliaria merasa tidak nyaman karena keringatnya menarik perhatian slime di dalam air, tetapi ia tetap bertekad untuk menangkap satu dengan usahanya sendiri. Ryoma tahu dari kehidupan sebelumnya bahwa melakukan segala sesuatu sendirian itu sulit, sehingga ia mendoakan Eliaria agar berhasil menangkap slime. Eliaria kemudian berangkat dengan ember berisi air kotor, dan akhirnya berhasil menjinakkan slime pertamanya pada sore hari. Pada malam hari, Ryoma ditanya apakah ia ingin bepergian bersama keluarga Jamil. Eliaria pun meyakinkan Ryoma untuk ikut dengan keluarganya. Ketika Reinhardt menawarkan agar Ryoma menyimpan barang bawaannya di dalam item box milik pelayannya, Sebas, keluarga Jamil justru mengetahui bahwa Ryoma memiliki item box sendiri. Mereka terkejut mengetahui bahwa Ryoma mampu menggunakan sihir tingkat lanjut dan Alice mulai menyukai Ryoma. Ryoma merasa senang dengan keputusannya dan mulai mengemas semua perabotan serta barang-barang yang telah ia kumpulkan. Setelah itu, ia berpamitan kepada patung-patung para dewa yang sedang ia buat. Keesokan harinya, Ryoma telah siap untuk perjalanannya, dan keluarga Jamil datang menjemputnya. Sebas kemudian menggunakan sihir dimensi, dan dua kereta kuda muncul dari dalam portalnya. Dalam perjalanan menuju kota Gimul, keluarga Jamil mengetahui bahwa Ryoma telah menguasai semua elemen sihir. Ryoma juga mengungkapkan bahwa ia masih dapat menggunakan alkimia. Keluarga Jamil terkesan dengan banyaknya bakat langka yang dimiliki Ryoma. Saat malam tiba, kereta tiba-tiba berhenti, dan Eliaria terjatuh ke dalam pelukan Ryoma. Mereka pun sama-sama tersipu. Keluarga Jamil kemudian mengetahui bahwa ada masalah akibat gempa bumi. Ryoma menawarkan bantuannya dengan mengeluarkan jas hujan yang dibuat dari lendir lengket miliknya. Setelah itu, Ryoma meneliti masalahnya dan menciptakan penghalang untuk melindungi mereka dari hujan. Selanjutnya, Ryoma menggunakan sihir tanah dan mengubah tanah menjadi bata. Dengan bantuan slime miliknya, Ryoma akhirnya berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Semua orang terkesan dengan kemampuan Ryoma dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka merasa sangat senang karena Ryoma menemani perjalanan mereka. Keesokan paginya, Ryoma tiba di kota Gimul dan mengunjungi kota baru untuk pertama kalinya sejak ia bereinkarnasi di dunia Seifol. Ryoma kemudian pergi ke gereja bersama keluarga Jamil. Mereka ingin mengetahui status Ryoma dan membuatkan kartu identitas untuknya. Setelah itu, Ryoma dibawa ke sebuah ruangan tempat ia membuat kartu identitasnya menggunakan batu kristal. Saat itu, Ryoma dipanggil oleh para dewa, yang sangat senang bisa berbicara dengannya lagi. Ryoma sempat mengira bahwa ia telah meninggal lagi, tetapi para dewa menjelaskan bahwa hanya kesadarannya yang dipanggil, sedangkan tubuhnya tetap utuh. Ryoma pun mengetahui bahwa ia dapat berbicara dengan para dewa kapan saja di gereja. Para dewa memuji Ryoma karena berhasil menjinakkan berbagai jenis slime baru, serta menciptakan slime yang sebelumnya tidak dikenal, seperti cleaner slime dan scavenger slime. Selain itu, Ryoma juga mengetahui bahwa salah satu leluhur keluarga Jamil berasal dari bumi. Ia adalah seorang gadis muda yang dikirim ke Seifol oleh para dewa dan menemukan teknik penjinakan monster. Gadis tersebut kemudian menikah dengan anggota keluarga Jamil, sehingga keluarganya juga berada di bawah perlindungan para dewa, sama seperti Ryoma. Selain itu, Ryoma mengetahui bahwa Eliaria memiliki kekuatan yang mirip dengan leluhurnya dari bumi. Ryoma merasa senang karena temannya memiliki banyak bakat. Setelah itu, para dewa memberitahu bahwa beberapa orang lain dari bumi juga pernah dikirim ke dunia ini. Salah satunya adalah seorang otaku yang meminta kekuatan sihir yang sangat kuat. Namun, meskipun sangat kuat, ia tidak bisa mengatasi ketakutannya dari kehidupan sebelumnya dan akhirnya menjalani kehidupan yang membosankan. Para dewa merasa senang karena Ryoma berbeda, ia selalu mencoba hal-hal baru. Mereka pun memuji Ryoma dan berterima kasih kepadanya karena telah menghibur mereka.
Sebelum kembali, Ryoma mengetahui bahwa ada dewa lain yang juga tertarik padanya. Ketika kesadaran Ryoma kembali ke tubuhnya, statusnya diperbarui, dan ia mengetahui semua nilai statusnya. Kemudian, di kediaman keluarga Jamil, Ryoma disarankan untuk bergabung dengan sebuah guild. Alice juga memperingatkannya agar berhati-hati, supaya orang lain tidak memanfaatkannya, karena Ryoma memiliki kekuatan yang terlalu istimewa untuk usianya. Namun, Eliaria ingin mengetahui seberapa besar kapasitas sihir Ryoma. Ia mengagumi Ryoma yang sangat mahir dalam menggunakan sihir. Sayangnya Eliaria sendiri tidak terlalu terampil dalam sihir. Ryoma pun menyarankan agar mereka berlatih sihir bersama di waktu luang mereka. Eliaria merasa senang dengan tawaran Ryoma. Keesokan harinya, Ryoma pergi ke Tamer Guild bersama keluarga Jamil. Eliaria mendaftarkan dirinya sebagai penjinak monster, tetapi Ryoma menghadapi masalah karena peringkat di guild ditentukan berdasarkan kekuatan monster yang dijinakkan. Sebagai penjinak slime, Ryoma tidak dapat meningkatkan peringkatnya di guild karena slime dianggap terlalu lemah. Oleh karena itu, Reinbach mengusulkan agar Ryoma bergabung dengan Adventurers Guild karena lebih cocok untuknya. Namun, untuk diterima, Ryoma harus menunjukkan keterampilan bertarungnya. Dalam ujian pertamanya, Ryoma harus menembak berbagai target dengan busur dan anak panah. Ia tidak mengalami kesulitan dan berhasil mengenai semua target dengan mudah. Kepala guild dan keluarga Jamil terkesan dengan keterampilan tingkat tinggi yang dimiliki Ryoma. Setelah itu, Ryoma harus menembak target yang bergerak. Ia berhasil mengenai semua target dan lolos dari ujian kedua. Namun, setelah menyelesaikan ujian ini, ia tiba-tiba diserang oleh kepala guild. Ryoma berhasil menangkis serangan tersebut dan lulus semua ujian. Dengan demikian, Ryoma resmi terdaftar sebagai seorang petualang dan langsung mendapatkan kartu ID petualang peringkat J. Kemudian, Ryoma diberi penjelasan bahwa ia harus menyelesaikan berbagai misi untuk meningkatkan peringkatnya. Setelah itu, Ryoma melihat-lihat di dalam guild dan memutuskan untuk memilih misi pembersihan sebagai tugas pertamanya. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Mia. Mia sangat gembira melihat Ryoma bersedia membantunya menyelesaikan masalah sampah. Ryoma mengetahui bahwa tempat pembuangan sampah di sebelah rumah Mia sudah tidak dibersihkan lagi oleh siapapun. Selain itu, sampah juga masuk ke dalam rumah Mia melalui dinding yang rusak. Ryoma memanggil slime pembersih dan slime pemulungnya, lalu memerintahkan slime pemulung untuk memakan semua sampah. Setelah sampah dibersihkan, Ryoma menggunakan slime pembersih untuk membersihkan tempat pembuangan sampah tersebut. Ia juga memperbaiki dinding tempat pembuangan sampah serta rumah Mia dengan slime lengket miliknya. Ryoma berhasil menyelesaikan misi pertamanya dengan cepat dan Mia sangat bahagia atas bantuannya. Mia menangis terharu dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah itu, Ryoma berpamitan dan pergi ke guild untuk mengambil hadiahnya. Di guild, Ryoma mendapatkan hadiah yang besar. Ia mengetahui bahwa Mia telah meningkatkan jumlah hadiah sebagai bentuk apresiasi atas pekerjaannya yang baik. Kemudian, Ryoma dipanggil oleh Guild Master Worgan. Ia memuji Ryoma karena tidak ada seorang pun yang berhasil membersihkan tempat pembuangan sampah itu sebelumnya. Setelah itu, Ryoma diberikan misi khusus, yaitu membersihkan toilet umum. Worgan menjelaskan bahwa tidak ada yang mau menerima misi ini, karena tugas tersebut berasal dari pemerintahan kota yang dikenal pelit. Biasanya, para penghuni daerah kumuh yang mengerjakan tugas ini, tetapi mereka menolak karena kondisi kerja yang sangat buruk. Mendengar tentang kondisi tersebut, Ryoma teringat pada pekerjaannya di masa lalu. Ia menerima tugas tersebut karena ingin membantu Worgan menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Ryoma juga harus melaporkan kondisi kerja yang buruk tersebut kepada keluarga Jamil pada malam harinya. Ketika Ryoma melaporkan masalah ini, Reinhardt mencurigai adanya pejabat pemerintah yang melakukan penggelapan dana. Ia segera melakukan penyelidikan resmi. Keluarga Jamil pun segera menyusun langkah-langkah untuk membantu para penghuni daerah kumuh. Keesokan harinya, Ryoma berdiri di depan toilet umum dan terkejut dengan bau busuk yang menyengat. Ia segera bersiap, memanggil slime-nya, mengenakan pakaian pelindung untuk menahan bau, lalu mulai bekerja di lubang pertama. Bau busuk menyebar, dan Ryoma segera memerintahkan slime pemulungnya untuk memakan semua kotoran. Setelah itu, ia menggunakan keterampilan cuci miliknya untuk mendisinfeksi ruangan. Ryoma berhasil membersihkan lubang pertama dengan cepat dan slime pemulungnya berkembang biak karena banyaknya nutrisi yang mereka konsumsi. Setelah itu, ia memeriksa statistik slime-nya dan menyadari bahwa terdapat zat beracun di dalam toilet tersebut. Ryoma segera melaporkan keberadaan miasma beracun itu kepada Guildmaster dan keluarga Jamil. Alice dan Eliaria merasa khawatir jika Ryoma menghirup zat beracun tersebut. Ryoma merasa senang atas perhatian mereka dan meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun, Worgan dan keluarga Jamil ingin Ryoma membatalkan misi tersebut karena tingkat bahaya yang tinggi. Ryoma tetap ingin melanjutkan pekerjaannya karena toilet ini merupakan ancaman bagi penduduk kota. Keluarga Jamil berusaha membujuknya agar tidak mengambil risiko, tetapi Ryoma menunjukkan bahwa ia memiliki ketahanan racun yang sangat tinggi. Akhirnya, keluarga Jamil menerima keputusannya untuk tetap melanjutkan tugas tersebut. Keesokan paginya, Guildmaster Worgan mengirim lebih banyak petualang untuk membantu Ryoma.
Ryoma bertugas membersihkan lubang-lubang toilet, sementara para petualang menjaga pintu masuk agar tidak ada orang yang jatuh sakit akibat zat beracun. Seiring waktu, Ryoma semakin cepat dalam membersihkan toilet karena slime-nya terus berkembang biak. Setelah jumlah slime pemulung mencapai 1000 ekor, mereka dapat bergabung menjadi King Slime. Saat Ryoma bekerja, Alice dan Eliaria membawakan ramuan serta makan siang setiap hari. Ryoma bekerja keras, dan para petualang lainnya kagum dengan dedikasinya. Setelah 3 hari, Ryoma berhasil membersihkan semua lubang toilet serta menghilangkan semua zat beracun. Mia sangat bangga karena Ryoma berhasil menyelesaikan tugasnya. Ryoma segera melapor kepada Guildmaster Worgan tentang misinya yang telah selesai. Dalam perjalanan pulang ke kediaman keluarga Jamil, ia merasa sangat lelah. Ia teringat bagaimana ibunya selalu menunggunya setiap pagi. Saat ibunya meninggal, Ryoma merasa sedih karena tidak ada lagi yang menyambutnya dengan hangat saat pulang. Namun, ketika ia membuka pintu, Eliaria dan yang lainnya sudah menunggu kepulangannya dengan penuh perhatian. Ryoma merasa bahagia dengan kehidupannya di dunia baru ini karena akhirnya ia menemukan keluarga yang penuh kasih sayang. Ia pun mulai menangis. Ryoma berterima kasih karena telah dipertemukan dengan keluarga Jamil yang baik hati. Alice dan Eliaria lalu memeluknya. Pada momen itu, Ryoma kembali merasakan kehangatan yang selalu ia rasakan dari ibunya. Setelah itu, Ryoma tidur dengan nyenyak untuk beristirahat dan memulihkan staminanya. Keesokan paginya, Eliaria memasak sarapan untuk membuat Ryoma bahagia. Ibunya serta para pelayan membantu Eliaria menyiapkan kejutan untuk Ryoma. Setelah itu, Ryoma mengucapkan terima kasih atas sarapan yang lezat. Ia mencicipi masakan Eliaria, tetapi Hughes tanpa sengaja memberikan komentar konyol dan langsung menyesali ucapannya. Setelah sarapan, Ryoma dan keluarga Jamil terlihat berada di sebuah gunung di luar kota Gimel. Ryoma ingin mengajari Eliaria cara menggunakan sihir. Setelah itu, ia mengombinasikan 2 mantra dan menciptakan sihir api yang berkilauan dengan indah. Eliaria sangat terkesan. Ryoma juga menunjukkan berbagai kemungkinan sihir air. Ia menciptakan gelembung yang berterbangan di sekitar mereka, dan Eliaria ingin mempelajari mantra tersebut. Tak lama kemudian, Eliaria berhasil menciptakan gelembung sabun dengan sihirnya sendiri. Sayangnya, gelembung itu langsung pecah, sehingga Ryoma memberikan saran kepada Eliaria. Ia mencoba menerapkan saran tersebut dan kembali melafalkan mantra. Kali ini, ia berhasil menciptakan gelembung sabun. Setelah itu, Ryoma menunjukkan mantra lain dan menciptakan gelembung sabun besar yang tidak pecah. Semua orang terkesima dengan gelembung tersebut dan menikmati bermain dengannya. Kemudian, Ryoma ingin menunjukkan kepada Eliaria berbagai kegunaan sihir lainnya. Ia mengisi gelembung dengan air dan membentuknya menjadi berbagai hewan. Ryoma menciptakan ikan yang tampak berenang di udara. Eliaria berterima kasih kepada Ryoma atas ide-idenya yang luar biasa. Setelah itu, ia mulai berlatih menggunakan mantra yang baru dipelajarinya. Sementara itu, Ryoma juga mempelajari mantra baru dari penyihir Kamil. Ia menciptakan panah api dengan sihirnya dan berhasil menguasai mantra tersebut dengan mudah. Ryoma kemudian mempelajari berbagai mantra kuat lainnya, hingga dalam 1 hari, ia berhasil menguasai semua mantra tersebut dengan cepat dan merasa sangat senang. Kamil terkesan dengan kemampuan Ryoma yang dapat mempelajari banyak mantra dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, Sabas muncul. Ia ingin mengajarkan Ryoma sihir ruang. Sabas mengetahui bahwa Ryoma bisa menggunakan sihir teleportasi, sehingga ia melihat potensi besar dalam diri Ryoma dan ingin mengajarkannya mantra warp terlebih dahulu. Ryoma kemudian mempelajari lebih banyak mantra dari Sabas. Sabas mengajarkan berbagai mantra berguna, seperti Dimension Home dan Item Box. Ryoma berlatih hingga malam hari dan berhasil menguasai semua mantra yang diajarkan Sabas. Pada malam itu, Sabas bangga dengan pencapaian Ryoma dan memberikan selamat kepadanya. Setelah itu, Ryoma dan Sabas menggunakan mantra warp untuk kembali ke kelompok mereka. Keesokan harinya, Ryoma dan keluarga Jamil pergi ke tambang terbengkalai di Gimel Utara. Tujuan perjalanan ini adalah agar Eliaria mendapatkan pengalaman bertarung, karena sebagai seorang bangsawan, ia mungkin harus melawan monster atau bandit di masa depan. Selain itu, Ryoma mengetahui bahwa Eliaria harus menghadiri sekolah setelah perjalanan mereka. Setibanya di tambang, Ryoma memanggil semua slime miliknya dari Dimension Home, dan mereka mulai berburu monster di dalam tambang. Para ksatria keluarga Jamil memperingatkan Ryoma dan Eliaria tentang jebakan yang ada di tambang, sehingga mereka harus berjalan di belakang para ksatria. Kemudian, mereka menemukan monster pertama seekor belalang raksasa. Hughes menyemangati Eliaria untuk bertarung. Eliaria pun mencoba mengalahkan monster itu dengan panah es. Semua orang khawatir, tetapi akhirnya Eliaria berhasil mengalahkan monster pertamanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, muncul 4 monster lagi, dan kali ini Ryoma diperbolehkan bertarung. Ia menggunakan 2 pedang pendek dan menyerang monster-monster tersebut. Dengan keahliannya, Ryoma berhasil mengalahkan ke-4 monster dengan mudah. Eliaria terkesan, dan yang lainnya pun mulai menduga bahwa Ryoma juga kuat dalam pertarungan jarak dekat. Ketika mereka hendak kembali, Eliaria melihat seekor slime logam
Ia ingin menangkapnya, lalu menggunakan sihir es untuk menghentikan slime tersebut agar tidak melarikan diri. Setelah itu, Eliaria memegang slime logam tersebut dan ingin memberikannya kepada Ryoma sebagai hadiah. Ryoma sangat senang dan berterima kasih kepada Eliaria atas slime barunya. Kemudian, ia melihat slime-slimenya dan ingin memberi makan slime logam itu. Menggunakan keterampilan alkimianya, Ryoma mengubah karat di tanah menjadi logam berkualitas tinggi. Semua orang terkejut melihat kemampuan alkimia Ryoma dan sulit percaya bahwa ia bisa menciptakan logam berkualitas tinggi dari pasir merah. Pada malam harinya, Reinbach memperkenalkan Ryoma kepada seorang pedagang bernama Serge Morgan. Ryoma menunjukkan logam berkualitas tinggi yang ia ciptakan dan Serge terkesan dengan produk tersebut. Ia ingin membantu Ryoma menjual barang-barangnya. Ryoma kemudian bertanya apakah Serge bisa merahasiakan identitasnya. Keluarga Jamil menjelaskan bahwa jika ada yang tahu bahwa barang berkualitas tinggi itu dibuat oleh seorang anak kecil, hal itu bisa menimbulkan banyak masalah. Setelah itu, Reinhard mengatakan bahwa semua keuntungan dari penjualan harus diberikan kepada Ryoma. Ryoma terkejut, tetapi keluarga Jamil setuju dengan keputusan tersebut, sehingga ia merasa sangat senang dan menantikan kerja sama dengan Serge di masa depan. Dalam beberapa hari berikutnya, semua petualang dipanggil ke guild. Guildmaster memberitahu mereka bahwa monster-monster kuat telah ditemukan di tambang. Ia meminta semua orang untuk membantu memburu monster-monster tersebut. Mereka kemudian mulai bersiap untuk membasmi monster di tambang pada hari berikutnya. Saat itu, Ryoma sedang mengamati kemampuan slime-nya. Eliaria penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Ryoma. Ryoma ingin mengetahui apa yang tidak disukai slime logamnya, dan ia menemukan bahwa slime tersebut takut pada asam. Slime logam itu kemudian berubah menjadi bola dan bermain-main. Para petualang lain ingin mengambilnya, sehingga Ryoma segera mengembalikan slime-slimenya ke Dimension Home. Eliaria mengingatkannya untuk berhati-hati dalam misi tersebut. Setelah itu, Ryoma dan para petualang pergi ke tambang Guimal. Mereka menemukan dua jalur yang berbeda, sehingga mereka membagi diri menjadi dua kelompok untuk membasmi semua monster di dalam tambang. Saat mereka semakin dalam, Mia bertanya berapa banyak slime yang telah dijinakkan Ryoma. Ia menjawab bahwa ia telah menjinakkan lebih dari 4.000 slime. Para petualang lain tidak percaya bahwa Ryoma bisa mengendalikan begitu banyak slime dan merasa terkesan dengannya. Kemudian, mereka menemukan monster, dan kelompok Ryoma bersiap untuk bertarung. Mereka dengan mudah mengalahkan monster-monster tersebut. Tiba-tiba, mereka menyadari ada lebih banyak monster. Ryoma menyarankan untuk menyerang kelelawar monster dengan mantra Sound Bomb. Ia kemudian melafalkan mantra yang menyerang monster-monster itu dengan gelombang suara. Akibatnya, Ryoma berhasil mengalahkan semua monster hanya dengan satu serangan dan mereka menemukan gunungan bangkai kelelawar. Setelah itu, Ryoma memanggil slime lengketnya dan memerintahkan mereka untuk memakan bangkai kelelawar tersebut. Setelah semua kelelawar terurai oleh slime milik Ryoma, mereka memutuskan untuk keluar dari tambang. Tiba-tiba, mereka mengetahui bahwa goblin kuat terlihat di dalam tambang dan telah melukai kelompok petualang kedua. Guildmaster memiliki sebuah rencana. Rencananya adalah agar semua petualang mengepung para goblin. Kemudian, para petualang kembali memasuki tambang dan memancing goblin-goblin berbahaya tersebut. Mia berhasil menarik para goblin ke dalam jebakan Ryoma. Setelah itu, goblin-goblin tersebut larut dalam jebakan asam. Para goblin yang selamat dikalahkan oleh Ryoma dengan sihir dan panah beracun. Sementara itu, para petualang lain yang berada di tengah tambang bertarung melawan goblin. Ryoma telah mengalahkan banyak goblin, tetapi mereka menyadari bahwa anak panah mereka mulai habis dan lebih banyak goblin bermunculan. Ryoma mencoba menyusun strategi, tetapi jumlah korban terluka terus bertambah. Beberapa waktu kemudian, goblin mulai unggul dalam pertempuran, dan Ryoma pun merancang rencana untuk mengalahkan seluruh goblin dengan slime miliknya. Ryoma memanggil lebih dari 4.000 slime, yang segera mengepung para goblin kuat dalam waktu singkat. Kemudian, ia menggunakan mantra bom suara yang berhasil melumpuhkan semua goblin. Setelah itu, ia memerintahkan slime-nya untuk bertarung melawan goblin. Ryoma berhasil mengalahkan banyak goblin dan memberikan kesempatan bagi para petualang untuk menang. Guildmaster Worgen memerintahkan semua orang untuk mendukung Ryoma, dan mereka pun semakin termotivasi untuk mengalahkan para goblin. Akhirnya, Ryoma dan slime-nya berhasil membasmi semua goblin. Namun, saat mereka hendak merayakan kemenangan, pemimpin goblin muncul. Goblin raksasa ternyata bersembunyi, dan Panglima Goblin membawa hobgoblin sebagai cadangan. Ryoma segera memerintahkan slime-nya untuk menyerang, dan mereka berhasil menang melawan semua goblin kuat. Setelah pertempuran usai, slime melarutkan sisa-sisa goblin, lalu Ryoma meminta semua orang berkumpul di sekelilingnya. Ia menggunakan slime pembersihnya untuk menghabiskan kotoran yang ditinggalkan oleh goblin. Ryoma mengetahui bahwa kotoran goblin sulit dibersihkan, dan Mia pun memuji Ryoma. Setelah Ryoma keluar dari tambang, ia mendapat kabar dari peneliti monster, Lapin, bahwa slime miliknya telah berevolusi. Ryoma mengetahui bahwa slime penyembuhnya kini bisa menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi.
Setelah itu, semua petualang berkumpul dan berterima kasih kepada Ryoma atas bantuannya. Ryoma merasa senang karena mereka berhasil menyelesaikan misi dengan sukses. Dalam perjalanan pulang, para petualang lain mengetahui bahwa slime penyembuh hanya minum air dan menggunakan fotosintesis untuk mendapatkan nutrisi. Mereka juga mengetahui bahwa slime penyembuh sangat lemah. Semua orang terkejut dengan betapa kuatnya Ryoma dengan slime miliknya, dan mereka mengaguminya. Saat malam tiba, Ryoma ingin menggantikan Jeff berjaga. Namun, Jeff mengatakan bahwa Ryoma bisa beristirahat bersama petualang lain. Ryoma kemudian mengingat saat-saatnya sendirian di hutan dan merasa bersyukur bisa bertemu dengan keluarga Jamil. Berkat mereka, ia juga dapat bertemu dengan banyak orang baik. Ketika Ryoma tiba di rumah, Mia menyemangatinya untuk memulai bisnis laundry sendiri. Ryoma kemudian memberitahu keluarga Jamil tentang misinya di tambang. Mereka terkejut mengetahui bahwa ada 2.000 goblin di sana. Ryoma juga ingin berbicara dengan mereka mengenai keinginannya untuk memulai usaha laundry sendiri. Eliaria sangat terkejut dengan keputusan Ryoma untuk mandiri, dan ingin tahu alasan dibalik keputusannya. Namun, Ryoma menjelaskan bahwa ia bersyukur atas kasih sayang keluarga Jamil. Ia tidak ingin terus dimanjakan karena tidak ingin merepotkan keluarga Jamil. Eliaria merasa sedih dengan keputusan Ryoma, tetapi Elis memahami bahwa Ryoma ingin tumbuh dan menjadi dewasa. Meskipun begitu, Elis mengingatkan bahwa Ryoma baru berusia 11 tahun dan tidak perlu khawatir, karena seluruh keluarga Jamil menyayanginya. Reinhard dan Reinbach mengatakan bahwa mereka sudah merasakan keinginan Ryoma untuk mandiri, karena ia sangat matang untuk usianya. Keluarga Jamil akhirnya mengizinkannya untuk menjadi pengusaha, tetapi dengan syarat bahwa Ryoma harus rutin menulis surat kepada mereka dan sering mengunjungi mereka. Ryoma merasa bersyukur. Eliaria juga memberinya syarat lain, karena mereka tidak akan bertemu selama 3 tahun karena ia harus bersekolah di Akademi Sihir. Ryoma harus berjanji untuk menghabiskan banyak waktu dengannya saat liburan. Ryoma pun berjanji, tidak akan melupakan janjinya. Setelah percakapan mereka, Elis mengatakan bahwa sampai keluarga mereka meninggalkan kota, Ryoma harus tetap tinggal di kediaman keluarga Jamil. Ryoma pun setuju untuk terus tinggal bersama mereka. Kemudian, Ryoma bertanya berapa lama keluarga Jamil akan tinggal di kota Gimel. Dari situlah ia mengetahui tentang katak Grail, yang bisa digunakan untuk membuat obat atau baju zirah. Reinbach mengatakan bahwa katak tersebut hanya muncul pada waktu tertentu dalam setahun. Ryoma mengira bahwa keluarga Jamil ingin menangkap katak Grail, tetapi Reinbach menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sedang memburu burung lamurin. Eliaria kemudian menunjukkan gambar burung lamurin yang sangat indah kepada Ryoma. Setelah itu, keluarga Jamil menawarkan Ryoma untuk ikut mencari burung lamurin bersama mereka. Reinhard kemudian menanyakan rencana Ryoma dalam memulai bisnisnya. Ryoma menjawab bahwa ia ingin terus menjalankan misi sebagai petualang dan berencana membuka usaha laundry dengan slime pembersihnya. Para pelayan memberitahu bahwa slime pembersih milik Ryoma dapat menghilangkan semua noda dan benar-benar luar biasa. Reinbach ingin mendukung Ryoma, jadi ia memutuskan untuk meminta bantuan dan saran dari pedagang surge. Tiba-tiba, Reinhard meminta bantuan. Dia ingin Ryoma memeriksa tambang dari waktu ke waktu agar tidak ada lagi monster yang bersarang di sana. Keesokan harinya, Ryoma mengunjungi Serge dan meminta saran untuk membuka usaha laundry. Serge terkesan dengan slime pembersih milik Ryoma dan melihat masa depan cerah bagi bisnisnya. Serge merekomendasikan agar Ryoma mendaftar ke serikat pedagang yang dapat mendukungnya. Kemudian, Serge ingin menunjukkan serikat pedagang kepada Ryoma. Jadi mereka pergi ke gedung serikat menggunakan kereta kuda. Di dalam kereta, Serge mengatakan bahwa dia sangat antusias melihat bisnis pertama Ryoma dan menegaskan bahwa Ryoma selalu bisa menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Setelah itu, Ryoma bertemu dengan Galesa, ketua serikat pedagang. Ketika Galesa mengetahui rencana bisnis Ryoma, dia menyukai ide pembukaan laundry dengan slime pembersih yang langka. Maka, dia menunjukkan formulir pendaftaran kepada Ryoma, serta memberikan referensi tempat murah untuk membangun tokonya. Kemudian, Ryoma merasa terkejut karena dia menemukan lokasi yang sempurna untuk tokonya. Dia memberitahu Eliaria tentang keputusannya, dan Serge menawarkan diri untuk mengurus dokumen dengan biaya kecil. Selain itu, Serge menyarankan agar Ryoma mempekerjakan karyawan untuk tokonya. Tiba-tiba, Serge mengatakan bahwa Ryoma sudah memiliki cukup pengetahuan untuk membangun bisnis. Oleh karena itu, Serge ingin memperkenalkan Ryoma kepada para manajer berpengalaman yang dapat membantunya menjalankan usaha. Dalam beberapa hari berikutnya, Ryoma memulai pembangunan tokonya. Dengan bantuan slime miliknya, dia segera menyiapkan fondasi laundry tersebut. Berkat itu, Ryoma berhasil mendirikan tokonya dalam waktu singkat. Para ksatria dari keluarga Jamil juga turut membantu dan mengatakan bahwa Ryoma bisa meminta bantuan mereka kapan saja. Keesokan harinya, Mia dan para petualang lainnya datang dan membantu Ryoma mengecat dinding. Mia berkata bahwa dia bangga pada Ryoma dan para petualang bersemangat menantikan pembukaan laundry tersebut. Walana kemudian mengatakan bahwa mereka semua akan menjadi pelanggan tetap. Ryoma pun berterima kasih kepada mereka.
Beberapa hari kemudian, tokonya selesai dibangun, dan dia menamainya Bamboo Forest karena merasa nama itu sangat cocok. Eliaria lalu menyarankan agar Ryoma menanam bunga untuk mempercantik tokonya. Ryoma menyukai ide tersebut, dan mereka pun menanam bunga di sekitar toko. Setelah itu, Eliaria khawatir Ryoma bekerja terlalu keras, tetapi Ryoma menjawab bahwa dia sudah terbiasa dan tidak keberatan. Kemudian, dia menceritakan bahwa dia dulu sering membuat boneka, dan ingin memberikan boneka buatannya kepada Eliaria suatu hari nanti. Mendengar hal itu, Eliaria senang dan menantikan waktu untuk membuat boneka bersama Ryoma. Pada malam harinya, Ryoma ingin mengadakan pesta untuk berterima kasih kepada semua temannya yang telah banyak membantunya. Tiba-tiba, dia memutuskan untuk pergi ke gereja. Saat berada di gereja, jiwanya dibawa ke alam para dewa. Di sana, Kufo menyambutnya. Tetapi Ryoma menyadari bahwa dewa-dewa lainnya tidak ada. Kufo menjelaskan bahwa Lulusha sedang berbelanja di bumi, sedangkan Gain sedang menikmati konser idola. Ryoma terkejut mendengar hal itu, lalu Kufo bercerita tentang hobinya sendiri. Ryoma mengetahui bahwa Kufo telah mengalami banyak petualangan berbahaya di bumi, karena dia suka melakukan hal-hal yang menantang. Namun, waktu kunjungan Ryoma di sana hampir habis. Kufo memberitahunya bahwa pikirannya akan semakin beradaptasi dengan tubuhnya, sehingga dia akan menjadi lebih kekanak-kanakan seiring waktu. Ryoma pun mengerti maksud perkataan Kufo, dan mengucapkan terima kasih atas nasihatnya. Setelah itu, dia kembali ke rumah dan menantikan pesta keesokan harinya. Keesokan harinya, Ryoma mengundang semua temannya ke pesta. Semua orang sangat menantikan acara tersebut. Sementara itu, Serge sedang berada di dalam kereta bersama dua orang yang ingin dia perkenalkan kepada Ryoma. Di sisi lain, Ryoma dan Eliaria sibuk memasak dengan bantuan pelayan bernama Aryani dan Lilia. Mereka menyiapkan berbagai hidangan lezat untuk pesta. Tidak lama kemudian, Eliaria memberitahu bahwa Serge telah tiba di laundry bersama para pekerja. Sepasang anak kembar yang ikut bersamanya terkejut karena pemilik toko ini adalah seorang anak laki-laki berusia 11 tahun. Serge kemudian menjelaskan bahwa meskipun masih muda, Ryoma sudah sangat dewasa untuk usianya. Tak lama kemudian, Ryoma muncul dan Serge mengucapkan selamat kepadanya karena berhasil menyelesaikan pembangunan laundry. Setelah itu, Serge memperkenalkan Ryoma kepada si kembar, Carla dan Callum. Serge menjelaskan bahwa meskipun mereka masih muda, mereka sudah memiliki banyak pengalaman yang akan sangat menguntungkan bagi bisnis Ryoma. Kemudian, Ryoma ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana cara kerja laundry miliknya. Dia menjelaskan bahwa pakaian kotor akan dimasukkan ke dalam kantong, lalu pelanggan akan diberikan tanda bukti. Setelah itu, kantong-kantong berisi pakaian tersebut akan dibersihkan oleh slime pembersih. Si kembar tertarik untuk melihat slime pembersih bekerja, jadi Ryoma pun menunjukkan mereka. Mereka sangat terkejut melihat begitu banyak slime yang bekerja membersihkan pakaian. Ryoma menjelaskan bahwa slime tersebut mampu menghilangkan semua jenis kotoran dan hanya perlu diperiksa di akhir proses pembersihan. Si kembar langsung memahami sistem kerja laundry tersebut. Ryoma pun menyadari bahwa mereka memang memiliki banyak pengalaman profesional. Kemudian, Ryoma menunjukkan area staf di tokonya, termasuk asrama pekerja. Dia juga menawarkan mereka kesempatan untuk memilih kamar mereka sendiri. Tiba-tiba, Mia dan teman-teman petualangnya muncul, menandakan bahwa pesta telah dimulai. Semua orang menikmati makanan lezat yang telah disiapkan Ryoma. Setelah itu, Ryoma ingin menyampaikan pidato, tetapi dia merasa gugup, namun dia tetap maju dan mulai berbicara. Mia merasa bangga karena Ryoma tampak semakin dewasa. Dalam pidatonya, Ryoma berterima kasih kepada semua teman yang telah datang ke tokonya, dan berharap semua orang bersenang-senang dalam pesta ini. Sementara itu, Worgen dan Galesa berbincang satu sama lain. Galesa mengatakan bahwa Ryoma memiliki masa depan yang cerah dengan usaha laundry miliknya. Sementara itu, Carla dan Callum bekerja, dan mereka terkesan dengan Ryoma. Setelah itu, Ryoma ingin tahu apakah keluarga Jamil menyukai masakannya. Ryoma merasa takut karena keluarga Jamil adalah kaum bangsawan. Reinhard kemudian berkata kepada Ryoma bahwa sesuatu yang mahal tidak selalu berarti lebih enak. Lalu, Mia dan Jeff muncul. Mereka sangat menyukai masakan Ryoma dan tidak bisa berhenti menikmatinya. Kemudian, Eliaria datang membawa hidangan penutup dan semua orang merasa senang dengan pai panggang yang dibuat Ryoma. Ketika pesta berakhir, Ryoma berterima kasih kepada si kembar atas bantuan mereka. Ia khawatir Carla dan Callum mungkin tidak ingin bekerja untuk seorang anak kecil. Namun, tiba-tiba mereka mengatakan bahwa mereka sangat senang bisa bekerja dengan Ryoma. Mereka melihat betapa dapat dipercaya dan baiknya Ryoma. Ryoma pun dipuji, dan mereka ingin belajar banyak darinya. Oleh karena itu, Ryoma menantikan untuk bekerja sama dengan Carla dan Callum. Setelahnya, Ryoma menyadari bahwa kedua orang itu mengira dirinya adalah seorang bangsawan karena tinggal di rumah keluarga Jamil. Ryoma kemudian menjelaskan kesalahpahaman tersebut dan mengatakan bahwa ia hanyalah seorang petualang biasa.
Keesokan paginya, hari pertama Ryoma menjalankan bisnisnya pun dimulai. Kalum dan Carla datang, lalu mereka mengelola toko bersama Ryoma dan Eliaria. Setelah itu, Ryoma ingin pergi ke Serikat untuk memberitahu bahwa usaha laundry miliknya telah dibuka. Eliaria juga pergi karena memiliki kelas sihir, lalu ia berpamitan kepada Ryoma. Kemudian, Ryoma tiba di Guild House, dan para petualang sudah mengetahui tentang pembukaan laundry miliknya. Mereka berencana mampir ke sana dalam perjalanan pulang. Setelah itu, para petualang kembali bekerja, dan Ryoma juga menerima sebuah misi. Maylen pun mendoakan agar ia bersenang-senang dengan misinya. Pada sore hari, Ryoma singgah di tambang Gimel, dan berhasil mengalahkan semua monster. Sementara itu, slime miliknya mengumpulkan tumbuhan herbal untuk keperluan misi. Setelah menyelesaikan misi, Ryoma melihat banyak pelanggan di laundrynya. Ia segera berteleportasi ke sana, dan para pelanggan merasa puas dengan pelayanannya. Slime milik Ryoma berhasil membersihkan pakaian pelanggan dengan baik, sehingga semua pelanggan merasa puas. Menjelang malam, Ryoma tiba-tiba menyadari bahwa Carla dan Callum tidak beristirahat sepanjang hari. Ryoma pun berpikir untuk merekrut karyawan baru dan memutuskan untuk menjadi majikan yang baik. Oleh karena itu, ia membuat rencana untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik. Setelah itu, Ryoma pergi ke Serikat Pedagang. Mereka sudah memperkirakan bahwa bisnisnya akan sukses, sehingga mereka membantu mencari pekerja baru untuknya. Tak lama kemudian, keluarga Jamil mengetahui keberhasilan bisnis Ryoma dan merasa senang untuknya. Setelah berbincang dengan mereka, Ryoma ingin tidur, dan Eliaria mengucapkan selamat tidur kepadanya. Ryoma pun teringat akan kehidupannya di masa lalu sebagai pekerja kantoran dan merasa bahagia bisa menjalani kehidupan yang damai seperti sekarang. Keesokan harinya, usaha laundry Ryoma kembali terlihat ramai dengan banyak pelanggan yang bahagia. Para wanita terkejut melihat bahwa semua noda di pakaian mereka benar-benar hilang. Ryoma lalu memberitahu para manajer bahwa ia akan pergi ke Serikat Pedagang. Saat tiba di sana, ia bertemu dengan Guildmaster Galesa yang ingin memperkenalkannya kepada calon pekerja. Kemudian, para kandidat bertemu dengan Ryoma dan terkejut melihat bahwa ia hanyalah seorang anak kecil. Ryoma lalu memberitahu mereka bahwa ia adalah pemilik Bamboo Forest Laundry. Ia juga menjelaskan bahwa ia menggunakan slime untuk mencuci pakaian, serta menegaskan bahwa siapapun yang tidak ingin bekerja dengannya boleh menolak tawaran tersebut. Banyak pelamar yang merasa ragu bekerja untuk seorang anak kecil, dan mereka juga tidak menyukai slime. Akibatnya, sebagian besar dari mereka memilih untuk pergi. Namun, ada 2 orang yang tetap bertahan dan setuju untuk bekerja dengan Ryoma. Mereka adalah Faye dan putrinya, Liling. Faye kemudian menunjukkan kakinya yang terluka dan bertanya apakah ia masih bisa bekerja di laundry Ryoma meskipun kakinya patah. Ryoma tidak mempermasalahkannya dan bertanya-tanya apakah slime penyembuh miliknya bisa menyembuhkan kaki Faye. Setelah itu, Ryoma memberitahu mereka bahwa ada asrama untuk para pekerja. Ia juga menyadari bahwa mereka bukan orang biasa. Tiba-tiba, Ryoma bertanya mengapa mereka membawa senjata. Faye menjelaskan bahwa mereka dulunya adalah seorang pembunuh bayaran, tetapi ingin mengubah hidup mereka. Galesa pun memastikan kepada Ryoma bahwa mereka berdua adalah orang yang baik. Liling lalu menceritakan bahwa mereka kehilangan pekerjaan karena tuan mereka kalah dalam perang. Mereka kemudian bekerja di tambang, tetapi karena kaki ayahnya patah, mereka tidak bisa bekerja lagi. Oleh karena itu, mereka sangat bersyukur ketika Ryoma menawarkan pekerjaan kepada mereka. Selain itu, Ryoma juga meminta mereka untuk menjaga keamanan toko laundry miliknya. Setelah itu, Ryoma menunjukkan toko laundrynya kepada kedua karyawan barunya. Mereka sangat menyukainya dan menantikan untuk bekerja di sana. Ryoma lalu memperkenalkan Faye dan Liling kepada Carla dan Callum. Mereka saling mengenal dan menantikan untuk bekerja sama. Setelah itu, mereka mulai mempelajari alur kerja di laundry, dan Liling terkejut melihat jumlah slime yang begitu banyak. Begitulah hari pertama mereka berakhir. Ryoma kembali mengetahui bahwa ia memiliki banyak pelanggan lagi pada hari kedua. Setelah itu, Carla dan Callum ditugaskan untuk menangani keuangan laundry. Sementara itu, Ryoma ingin mengobati cedera Faye, sehingga mereka mengikuti Ryoma ke ruangan lain. Ryoma pun memanggil slime miliknya dari dimensi rumah. Ternyata, salah satu slime Ryoma berhasil menyembuhkan kaki Faye yang patah. Faye pun sangat bersyukur karena kini ia bisa berjalan kembali. Liling juga merasa bahagia. Lalu mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada Ryoma atas kesembuhannya. Sebab, jika menggunakan pengobatan biasa, biayanya akan terlalu mahal bagi mereka. Selain itu, Ryoma juga mengetahui tentang kondisi kerja yang buruk di negara asal mereka. Mereka pun bersyukur telah bertemu dengan anak baik seperti Ryoma. Kemudian, Ryoma menunjukkan kepada mereka rumah baru mereka, dan mereka sangat senang dengan kamar masing-masing. Pada akhir hari itu, Ryoma terkejut dengan penghasilannya. Manajer kembar mengatakan bahwa bisnisnya sangat sukses, sehingga mereka ingin meyakinkan Ryoma untuk mulai mempertimbangkan membuka cabang di kota lain. Ryoma pun memikirkan saran mereka untuk membuka toko kedua. Setelah itu, Ryoma mengatakan bahwa Liling dan Faye juga bertanggung jawab atas keamanan laundrynya. Karena itu, ia menaikkan gaji mereka sebagai bentuk penghargaan atas kerja tambahan mereka, dan mereka sangat bersyukur.
Keesokan harinya, Ryoma kembali ke laundrynya. Eliaria ingin membantunya dalam bisnis, tetapi ia harus bersiap untuk pergi ke sekolah. Sementara itu, para pegawai Ryoma bekerja dengan rajin bersama Slime yang membantu mereka. Di sisi lain, Ryoma memanggang pizza dan menyajikan masakannya kepada para pegawainya saat istirahat. Mereka senang dengan hidangan lezat tersebut dan berterima kasih padanya. Setelah itu, Mia dan para petualang lainnya muncul. Mereka merasa senang karena pakaian mereka langsung dibersihkan oleh slime pembersih milik Ryoma. Pada malam harinya, hari kerja ketiga pun berakhir, dan pendapatan Ryoma kembali meningkat 2 kali lipat. Ia juga mengetahui bahwa mereka telah mendapatkan banyak pelanggan baru. Ryoma pun merencanakan untuk merekrut lebih banyak pegawai agar dapat mengelola bisnisnya dengan lebih baik. Selain itu, ia ingin mempekerjakan seorang koki untuk memasak bagi para karyawannya sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Semua pegawai memuji Ryoma karena dianggap sebagai bos yang baik. Setelah itu, Ryoma mengunjungi serikat pedagang dan memberitahu Galesa bahwa ia membutuhkan lebih banyak pegawai serta seorang koki. Galesa terkesan dengan kondisi kerja yang telah diciptakan Ryoma dalam bisnisnya. Keesokan harinya, Ryoma bertemu dengan 3 wanita yang terkesan dengan kesuksesan bisnisnya meskipun usianya masih muda. Kemudian, ia bertemu dengan koki bernama Selma, dan Ryoma menantikan kerja sama mereka di masa depan. Tiba-tiba, Jalesa memberi saran agar Ryoma membuka cabang laundry kedua. Dalam beberapa hari berikutnya, para pegawai baru mulai terbiasa dengan rutinitas harian mereka, dan Ryoma pun semakin mahir dalam menjalankan bisnisnya. Ryoma menjadi seorang pebisnis hebat dan mulai mempertimbangkan untuk membuka toko lainnya. Sementara itu, keluarga Jamil mengamati kerja keras Ryoma dan merasa bangga karena ia mampu menjalankan bisnis laundrynya sendiri dengan sukses. Keesokan harinya, Ryoma mengunjungi temannya, seorang pedagang bernama Serge. Serge mengucapkan selamat atas kesuksesan bisnis pertama Ryoma, lalu bertanya apakah Ryoma bisa memproduksi pakaian tahan air selain produk-produk hebat lainnya yang telah ia ciptakan. Serge juga memberitahunya bahwa musim katak Grail akan segera dimulai, sehingga ia ingin mendukung para petualang dengan pakaian tahan air. Ryoma pun setuju dan mengatakan bahwa ia bisa memproduksi banyak pakaian tahan air. Kemudian, di kamar Ryoma, Eliaria melihatnya memberi makan slime biasa. Ia pun mengetahui bahwa Ryoma sedang berusaha menciptakan slime logam baru dengan cara memberi mereka makanan tertentu. Ryoma juga mengatakan bahwa ia ingin segera memproduksi pakaian tahan air. Di tambang yang telah ditinggalkan, Eliaria ingin ikut pergi bersama Ryoma. Ia lalu mengeluarkan biola dan menjelaskan bahwa untuk menjinakkan burung limor, ia harus memainkan musik dan memberikan konser. Alasannya adalah karena jika burung-burung itu menyukai musiknya, maka akan lebih mudah untuk menjinakkan mereka. Eliaria lalu memainkan biolanya dengan indah. Ryoma dan slime-slime-nya menikmati alunan musik tersebut. Setelah itu, Ryoma membuat pakaian tahan air dengan bantuan slime-nya. Beberapa saat kemudian, pakaian tersebut selesai dibuat dan hanya perlu dikeringkan. Ryoma kemudian ingin membuat boneka untuk Eliaria. Dengan menggunakan sihirnya, ia membentuk tanah liat menjadi boneka. Ryoma menciptakan boneka buatan tangan yang menyerupai Eliaria, dan Eliaria sangat senang dengan hadiah tersebut. Saat mereka kembali ke rumah, Ryoma menunjukkan banyak boneka buatannya yang menyerupai keluarga Jamil dan teman-teman mereka. Semua orang kagum dengan bakat Ryoma. Orang tua Eliaria lalu menyarankan agar ia membawa boneka tersebut ke sekolahnya sebagai jimat keberuntungan. Eliaria menyukai ide itu dan bahkan menginginkan satu boneka lagi yang menyerupai orang yang ia sukai, yaitu Ryoma. Keesokan paginya, Ryoma berada di laundrynya yang dipenuhi oleh pelanggan. Setelah itu, ia kembali ke tambang Gimel untuk membuat lebih banyak pakaian tahan air. Di sana, ia memutuskan untuk melatih slime-slime-nya dalam bertarung. Dengan cara ini, slime-slime-nya belajar bertarung, dan ia juga berlatih bersama King Slime miliknya yang berukuran besar. Saat Ryoma mengamati kekuatan slime-slime-nya, tiba-tiba salah satu dari mereka berevolusi. Namun, itu bukanlah Pikachu, melainkan slime besi. Ryoma kemudian menyadari alasan evolusi tersebut dan mulai menganalisis pasir besi. Dari situ, ia memahami mengapa slime itu tidak berevolusi menjadi slime logam. Pada malam harinya, Ryoma kembali ke laundrynya, dan Vina datang berkunjung. Ia mengatakan bahwa slime pembersih milik Ryoma benar-benar luar biasa. Tiba-tiba, slime-slime itu berkembang biak, dan Vina pun terkejut melihatnya. Setelah itu, para pegawai ingin menunjukkan laporan penjualan kepada Ryoma. Mereka memberitahunya bahwa keuntungan hari itu meningkat 3 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Si kembar Carla dan Kalum melaporkan bahwa banyak perusahaan merekomendasikan laundry milik Ryoma. Para pegawai lainnya juga mengatakan bahwa semua pelanggan sangat menyukai layanan pembersihan di sana. Ryoma pun berterima kasih kepada mereka atas kerja keras mereka. Kemudian, Ryoma bertanya apakah mereka senang bekerja di Bamboo Forest. Semua orang setuju bahwa Ryoma adalah bos yang luar biasa. Ryoma lalu menyadari bahwa ia lupa memberikan hari libur kepada para pegawainya. Ia khawatir mereka akan kelelahan jika bekerja terus-menerus. Karena itu, Ryoma meminta maaf, tetapi para pegawai tidak mengerti mengapa ia meminta maaf. Mereka justru senang mendapatkan hari libur.
Di dunia ini, banyak pemilik bisnis yang jahat dan hanya ingin mengeksploitasi pekerjanya. Para pegawai juga membahas bagaimana beberapa manajer perusahaan bahkan melakukan pelecehan terhadap karyawati mereka. Ryoma terkejut mengetahui bahwa ada majikan yang buruk di dunia ini. Ia pun bertekad untuk memperlakukan karyawannya dengan baik. Keesokan harinya, Ryoma mengunjungi Guild Petualang dan Maylen memberi selamat atas keberhasilannya dalam bisnis laundry. Namun, Ryoma mengetahui bahwa sekelompok petualang dari kota lain telah menangkap slime langka. Mereka ingin menjualnya, tetapi tidak ada yang tertarik membelinya. Para petualang itu memberitahu Ryoma tentang lokasi kelompok mereka, sehingga ia menemui mereka di sebuah bar. Di sana, para petualang mencoba melupakan rasa frustrasi mereka dengan minuman beralkohol. Ryoma memperkenalkan dirinya, tetapi salah satu petualang sedang dalam suasana hati yang buruk. Ketika Ryoma mengetahui masalah mereka, petualang yang mabuk itu mengira bahwa Ryoma sedang meremehkannya. Ia pun langsung ingin menyerang Ryoma. Namun, tiba-tiba ia menangis karena mereka telah melakukan perjalanan jauh dari kota asal mereka ke Gimel, tetapi tidak berhasil menjual slime tersebut. Shin, pemimpin kelompok itu, meminta maaf kepada Ryoma atas perilaku temannya yang kasar. Setelah itu, Ryoma menyatakan keinginannya untuk membeli slime langka tersebut karena ia adalah seorang penjinak slime. Shin pun menerima tawaran Ryoma dan membiarkannya menentukan harga. Ketika melihat slime langka itu, Ryoma menyadari bahwa slime tersebut berbeda dari slime yang pernah ia jinakkan sebelumnya. Ia merasa tertarik, dan para petualang sangat senang dengan kabar tersebut. Ryoma kemudian membayar mereka dengan jumlah uang yang besar. Kai bertanya apakah Ryoma yakin ingin membayar 2 koin emas untuk slime tersebut. Setelah itu, Ryoma memberitahu Shin dan Kai bahwa mereka akan segera bisa mendapatkan uang dengan menangkap Growl Frog. Selain itu, ia menyebutkan bahwa ia memiliki bisnis laundry dan menawarkan mereka untuk berkunjung jika tertarik. Setelah pertemuan itu, Ryoma berteleportasi ke pintu masuk tambang Gimel dan mulai meneliti kemampuan slime barunya. Ia kini memiliki Bloody Slime, yang sangat baik dalam menyedot darah dari monster yang sudah mati. Ryoma sangat senang dengan slime barunya. Beberapa hari berikutnya, Ryoma menjalani hari-harinya dengan damai sambil mengelola bisnis laundry. Ia juga membuat boneka lain untuk Eliaria yang menyerupai dirinya sendiri. Di tempat lain, para dewa sedang mengawasi Ryoma dari alam dewa. Mereka sangat senang melihat Ryoma menikmati kehidupan barunya di dunia isekai. Tiba-tiba, Gain tersedak saat sedang minum bubble tea. Beberapa waktu kemudian, Ryoma membaca buku tentang Growl Frog. Eliaria memberitahu bahwa keluarganya ingin mengajarkannya keterampilan baru dalam menjinakkan monster esok hari, dan ia menawarkan Ryoma untuk ikut serta. Ryoma pun merasa bersemangat untuk belajar lebih banyak tentang menjinakkan monster bersama Eliaria. Keesokan harinya, di dekat tambang Gimel, keluarga Jamil mulai mengajarkan keterampilan baru kepada kedua anak itu. Alice bertanya, sejauh mana pengetahuan mereka tentang menjinakkan monster. Eliaria menjawab bahwa dengan keterampilan tersebut, mereka dapat meminjam kekuatan monster yang telah dijinakkan, serta berkomunikasi dengan mereka menggunakan sihir. Elise kemudian berkata bahwa ia ingin mengajarkan mereka sihir yang memungkinkan mereka berbagi indera dengan monster. Ryoma pun mengetahui bahwa ia bisa menggunakan mantra Shared Sensation yang memungkinkannya mengenali bahaya lebih awal. Reinhardt menjelaskan bahwa mantra tersebut sangat sulit untuk dipelajari, sehingga mereka akan berlatih dengan burung kru hari ini. Eliaria ingin berlatih dengan slime, tetapi ia diberitahu bahwa slime tidak cocok untuk latihan ini, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencium, melihat, atau merasakan dengan indera mereka. Ryoma dan Eliaria kemudian menjinakkan 2 burung secara langsung dan berhasil melakukannya. Setelah itu, mereka mencoba merasakan hubungan dengan burung yang telah mereka jinakkan. Ryoma berkonsentrasi dan langsung berhasil berbagi indera dengan burung tersebut. Ia mengatakan bahwa rasanya aneh, sehingga Reinhardt memberikan beberapa saran. Setelah mengikuti saran itu, Ryoma menjadi lebih baik dalam menggunakan keterampilan tersebut, dan Eliaria juga berhasil berbagi indera dengan burungnya. Mereka berdua belajar dengan sangat cepat, dan para orang dewasa terkesan dengan kemampuan mereka. Ryoma dengan cepat terbiasa dengan sensasi aneh tersebut, karena di kehidupan sebelumnya, ia pernah menggunakan headset VR. Setelah itu, Alice bertanya apakah ini pertama kalinya Ryoma menjinakkan spesies monster baru. Dari situ, Ryoma mengetahui bahwa tidak semua orang bisa menjinakkan semua jenis monster. Setiap orang hanya bisa menjinakkan monster yang sesuai dengan bakat mereka. Ryoma pun menyadari bahwa ia bisa menjinakkan begitu banyak slime karena ia memiliki afinitas terhadap mereka. Reinbach kemudian menjelaskan bahwa setiap penjinak monster harus menemukan sendiri jenis monster yang cocok untuk mereka. Ryoma lalu mengetahui bahwa Reinbach lebih cocok untuk menjinakkan monster bersisik. Reinhardt memberitahu Ryoma bahwa ia tidak bisa membuat kontrak dengan monster jenis burung. Setelah itu, Alice mengungkapkan jenis monster yang bisa ia jinakkan dan memanggil seekor Fenrir. Awalnya, Ma mengira Fenrir itu adalah musuh, tetapi kesalahpahaman itu segera diselesaikan. Alice kemudian menjelaskan bahwa ia mampu menjinakkan monster tipe serigala. Ryoma sangat terkesan dengan Alice,
dan hampir tidak bisa mempercayai bahwa ia telah menjinakkan lebih dari 20 Fenrir ditambah 100 monster tipe serigala lainnya. Reinhardt menambahkan bahwa istrinya sangat berbakat karena Fenrir sangat sulit untuk dijinakkan. Selanjutnya, Reinhardt mengungkapkan bahwa ia dulu merasa rendah diri karena ia hanya memiliki kemampuan rata-rata dibandingkan ayahnya dan Elise. Namun, ayahnya tertawa dan mengatakan bahwa ia telah menjadi ahli pedang yang hebat. Ryoma pun semakin tertarik dengan keluarga Jamil. Eliaria kemudian bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan Ryoma. Tiba-tiba, Elis mengatakan bahwa Reinbach jauh lebih hebat karena ia telah menjinakkan sekelompok naga. Dengan demikian, Ryoma mengetahui bahwa setengah dari monster yang dijinakkan oleh Reinbach adalah naga. Reinbach mengatakan bahwa itu hanya keberuntungan, karena monster pertamanya adalah pemimpin naga, sehingga ia juga bisa menjinakkan seluruh kelompoknya. Namun, ia jarang memanggil mereka karena mereka terlalu kuat. Kemudian, Ryoma mengetahui bahwa naganya tinggal di pegunungan dan melindungi orang-orang dari bahaya. Elis selalu berkata bahwa Fenrirnya tinggal di hutan, sementara Reinhardt menjelaskan kepada Ryoma bahwa sulit bagi monster yang kuat untuk menemukan tempat tinggal yang cocok. Beberapa hari kemudian, kami melihat Ryoma membuat lebih banyak pakaian tahan air, lalu mengirimkannya kepada Serge. Setelah itu, ia pergi ke Guild Petualang, di mana teman-temannya menantikan musim kata Grail. Mereka mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan bahan dari monster tersebut untuk membuat obat dan peralatan berharga. Kemudian, mereka memiliki pertanyaan untuk Ryoma karena ingin tahu tentang pakaian kerjanya. Walana dan Mizalia ingin menghindari pakaian mereka menjadi kotor, sehingga Ryoma menjawab bahwa perusahaan Morgan menjual pakaian kerja. Teman-temannya berterima kasih kepada Ryoma atas informasi tersebut dan segera memutuskan untuk mengunjungi Serge guna membeli pakaian kerja. Pada malam hari, Ryoma mengetahui bahwa keluarga Jamil berencana pergi ke Danau Lusa karena Eliaria ingin menjinakkan burung lemur. Setelah itu, Ryoma juga berlatih bermain gitar. Ia ingin mencoba peruntungannya dalam sebuah konser sehingga ia menantikan perjalanan ke danau bersama mereka. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa setelah perjalanan tersebut, Eliaria harus pergi ke sekolah dan ia merasa sedikit sedih. 2 hari kemudian, Ryoma dan keluarga Jamil sedang dalam perjalanan menuju danau. Eliaria merasa lelah dan terkesan dengan energi yang dimiliki Ryoma. Para ksatria mengatakan bahwa Eliaria juga cukup kuat menahan perjalanan tersebut, tetapi Ryoma memang istimewa. Sesampainya di danau, Ryoma bertemu dengan Shin dari kelompok petualangannya. Ryoma ingin berbicara lebih lama dengannya, dan Shin berterima kasih kepadanya. Tiba-tiba, salah satu petualang meminta maaf karena merasa malu telah mengganggunya saat mabuk. Ia juga berterima kasih kepada Ryoma atas sarannya dalam mencari uang dengan kata Grail. Ryoma merasa senang, dan Shin beserta kelompoknya berencana mengunjungi usaha laundry Ryoma setelah menyelesaikan misi mereka. Kemudian, Ryoma berlari ke tepi danau, dan mereka melihat burung lemur yang indah terbang di langit. Burung-burung itu mengejar kata Grail, sementara Ryoma juga menemukan teman-temannya yang bekerja keras, menangkap kata-kata tersebut untuk mendapatkan banyak uang. Setelah itu, Reinhardt melihat seseorang mencoba menjinakkan burung lemur. Orang asing itu memainkan serulingnya dengan sangat buruk, dan Ryoma ingin tahu seberapa penting musik yang baik. Dari situ, ia belajar bahwa jika konsernya buruk, burung-burung tersebut akan memberikan tanda tidak suka dan mengeluarkan suara peringatan. Burung-burung itu tidak menyukai musik seruling tersebut, dan pria itu menjadi marah serta mencoba menyerang mereka. Namun, burung lemur melawan dengan serangan angin, sehingga petualang tersebut melarikan diri. Burung lemur mengejarnya dan berusaha membunuhnya, tetapi Ryoma berhasil menciptakan dinding pelindung tepat waktu. Tiba-tiba, burung lemur mengeluarkan jeritan, menyebabkan semua orang merasakan rasa sakit luar biasa. Namun, Ryoma tidak terpengaruh oleh sihir kuat tersebut dan menyadari bahwa hanya satu burung lemur yang menyebabkan masalah. Ia pun menggunakan sihirnya untuk mengisolasi burung spesial tersebut dan berhasil meredam suaranya dalam sebuah ruangan. Burung-burung lainnya kemudian terbang menjauh, sementara Reinhardt memerintahkan Camille untuk membantu para petualang yang terluka. Setelah itu, mereka berterima kasih kepada Ryoma karena telah menyelamatkan mereka, dan Ryoma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Reinbach menjelaskan bahwa burung yang diusir itu adalah burung lemur Nightmare, yang sangat langka dan memiliki kemampuan sihir gelap. Ryoma merasa ngeri melihat begitu banyak orang terluka parah, tetapi ia mengingat bahwa para dewa telah memberinya ketahanan tinggi terhadap serangan sihir. Karena itulah, ia tidak terpengaruh oleh serangan burung tersebut. Setelah itu, semua petualang menerima perawatan medis, tetapi sayangnya, semua burung lemur telah menghilang. Eliaria sangat ingin menangkap burung lemur, sehingga ia memutuskan untuk menunggu sampai mereka kembali. Sementara itu, para pekerja laundry Ryoma tetap bekerja sambil menantikan waktu makan malam. Di sisi lain, Liling memuji slime pembersih karena kinerjanya yang baik, dan para kembar mengurus laundry. Selanjutnya, kita melihat Ryoma menunggu bersama Eliaria, dengan harapan burung lemur akan kembali. Tiba-tiba, Eliaria berkata bahwa sebentar lagi mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Ryoma tidak tahu bagaimana harus menanggapi kata-kata sedih itu, tetapi ia mencoba menghiburnya.
Ibunya pun mendukung percakapan mereka, sehingga Eliaria kembali ceria dan meminta Ryoma untuk sering menulis surat kepadanya. Tiba-tiba, Master Hughes muncul dan memberikan saran kepada Ryoma tentang cara memenangkan hati Eliaria. Namun, Ryoma masih terlalu kurang pengalaman dalam hal perempuan, sementara Reinhardt ingin melindungi putrinya. Di saat yang sama, Hughes menggoda Ryoma dengan menyuruhnya mencium pohon. Akibatnya, Ryoma memukulnya hingga pingsan. Eliaria yang mendengar percakapan mereka pun langsung tersipu malu. Tak lama kemudian, burung lemur akhirnya kembali. Ryoma ingin menjauh agar tidak menakuti burung-burung tersebut, tetapi Eliaria memintanya untuk tetap tinggal karena kehadirannya membuatnya merasa lebih berani. Setelah itu, Eliaria memulai konsernya untuk para burung lemur. Ia memainkan musik yang indah, dan burung-burung itu menikmati melodi yang menenangkan. Semua orang terpesona oleh musik ciptaannya, dan menikmati melodi tersebut bersama-sama. Burung lemur lalu mendekati Eliaria, dan Ryoma mendoakan keberhasilannya dalam menjinakkan mereka. Akhirnya, Eliaria berhasil menjinakkan sekelompok burung lemur, dan merasa sangat bahagia. Ryoma pun ingin mencoba menjinakkan beberapa burung lemur dengan gitarnya. Ia mulai memainkan musiknya dan burung-burung itu mendengarkan dengan seksama. Saat Ryoma benar-benar masuk dalam aliran musiknya, Hughes sampai menangis karena melodi yang begitu indah. Tak lama kemudian, sekelompok burung lemur juga mendekatinya, termasuk burung lemur Nightmare. Namun, burung itu tampak menyukai musik Ryoma. Akhirnya, Ryoma berhasil menjinakkan burung lemur tersebut dan sangat senang memiliki teman monster yang baru. Eliaria dan teman-teman petualangnya merasa bangga pada Ryoma dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya menjinakkan burung lemur. Semua orang merasa gembira karena mereka berdua berhasil menjinakkan monster yang begitu kuat. Kemudian, Sabus menyadari bahwa Eliaria sedang menjinakkan seekor burung berkilau. Ia mengetahui bahwa Eliaria telah berhasil menjinakkan burung langka Phantom Limber yang memiliki afinitas cahaya. Lalu, Reinhardt ingin membelai burung Phantom tersebut, tetapi burung berkilau itu tidak menyukainya. Setelah itu, mereka kembali ke mansion dan merayakan keberhasilan Eliaria, serta Ryoma dalam menjinakkan burung lemur. Selain itu, Eliaria memainkan sebuah lagu untuk mereka semua. Kemudian, kita melihat Ryoma. Ia adalah seorang playboy dan berhasil merayu Eliaria hingga masuk ke kamarnya. Tiba-tiba, Eliaria menjadi sedih karena ia segera harus pergi untuk bersekolah di Magic School. Ryoma pun mengetahui bahwa para bangsawan harus bersekolah ketika mereka menginjak usia 12 tahun. Eliaria kemudian berkata bahwa ia takut tidak bisa mendapatkan teman di sekolah karena para siswa biasa takut padanya. Alasannya adalah karena siswa lain berasal dari kalangan rakyat biasa, sedangkan ia memiliki sihir yang sangat kuat. Dari situlah Ryoma mengetahui bahwa sihir Eliaria pernah tidak terkendali ketika ia berusia 5 tahun, dan saat itu, ia melukai seorang anak laki-laki lain. Anak itu menjadi takut padanya, dan Eliaria khawatir Ryoma juga akan takut padanya. Setelah mendengar ceritanya, Ryoma menjawab bahwa ia tidak takut padanya dan mencoba menyemangatinya. Selain itu, Ryoma mengatakan bahwa dirinya juga berbeda. Eliaria pun berkata bahwa ia tidak akan pernah takut padanya. Setelah itu, Eliaria ingin memberikan hadiah perpisahan kepada Ryoma. Ia kemudian menunjukkan sebuah kalung sihir dengan Magic Stone. Ryoma awalnya tidak ingin menerima hadiah semahal itu, tetapi Eliaria membujuknya untuk menyimpannya. Kalung itu dimaksudkan sebagai pengingat akan janji penting mereka, yaitu bahwa mereka akan bertemu kembali. Karena itu, Ryoma juga ingin memberikan sesuatu yang spesial kepada Eliaria, yang merupakan gadis yang ia sukai. Ia lalu memberinya Cleaner Slime dan Scavenger Slime. Eliaria sangat senang dengan kedua slime tersebut. Keesokan paginya, keluarga Jamil bersiap untuk melakukan perjalanan ke kota berikutnya. Seorang pelayan berkata kepada Ryoma bahwa ia harus sering mengunjungi mereka dan selalu makan banyak sayuran. Kemudian, Ryoma mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Jamil dan mereka semua memintanya untuk menulis surat kepada mereka secara teratur. Eliaria merasa sedih karena perpisahan itu dan berharap Ryoma tidak berbicara dengan terlalu formal kepadanya. Ia juga berkata bahwa Ryoma bisa memanggilnya Elia daripada menggunakan nama lengkapnya. Setelah itu, ia mengatakan bahwa ia akan belajar dengan giat di sekolah agar bisa menjadi wanita hebat. Akhirnya, mereka mengucapkan selamat tinggal dan petualangan mereka bersama pun berakhir. Ryoma menatap ke depan, tetapi dalam hatinya, ia sudah mulai merindukan Eliaria dan keluarganya yang penuh kasih. Sekian untuk cerita kali ini, nantikan kelanjutan cerita anime ini di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.